Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat media Habah Hasannya. Media Aceh yang menginformasikan fakta sejarah Aceh kepada rakan bertiga bekerja. Pada cuplikan video kali ini, Habah Hasannya akan memberikan informasi fakta sejarah pengkhianatan Panglima Tibang pada masa Sultan Mahmud Alaidin Shah, merupakan cikal bakal tumbuhnya cuak di Aceh. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya sahabat tekan dulu tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa juga share dan komen cuplikan ini, biar dapat memberikan informasi kepada seluruh dunia bahawa ini adalah sejarah Aceh. Panglima Tibang, ia datang sebagai pesulap yang mampu menarik simpati kalangan istana kerajaan Aceh. Kerana kepiawaannya, ia dipercaya sebagai Syah Bandar. Guna menghadapi serangan Belanda, ia diutus untuk melakukan perjalanan diplomasi ke luar negeri. Akan tetapi, di luar negeri ia balik menyerang Aceh bersama Belanda. Seumur masa ia dicap pengkhianat atau syuak. Ramsami, seorang pemuda dari India Selatan, suatu ketika singgah di pelabuhan kerajaan Aceh. Ia hanya seorang perantau yang punya keahlian sebagai pesulap. Berbekal keahliannya itu pula, ia mampu menarik simpati masyarakat Aceh di pelabuhan. Keahliannya main sulap akhirnya sampai juga ke istana kerajaan Aceh Darussalam. Dalam sebuah perhelatan, ia juga diundang untuk menunjukkan kebolehannya itu. Pemuda pengembara itu pun tak menyanyiakan kesempatan tersebut. Melalui pertunjukan sulapnya, ia berhasil masuk istana. Kesempatan itu pula yang digunakannya untuk menarik simpati Raja Aceh. Setelah ia memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad sebagai mu'alaf, biaya hidupnya pun ditanggung oleh kerajaan Aceh. Ia pun semakin mantap menancapkan pengaruhnya di istana setelah Sultan Mahmud Alaidin Shah mengangkatnya sebagai Syah Bandar di pelabuhan Aceh. Jabatan itu, ia pun diberi gelar kehormatan layaknya seorang bangsawan, yakni Tengku Panglima Maharaja Tibang Muhammad, yang sepanjang masa dikenang oleh bangsa Aceh sebagai pengkhianat atau cuak yang menggunting dalam tempatan. Cerita pengkhianatan Panglima Tibang bermula ketika ia ditunjuk oleh Sultan Aceh untuk memimpin utusan kerajaan Aceh yang akan berunding dengan Belanda di Riau, agar pihak Belanda sebaiknya datang ke Aceh pada Desember 1872 Masehi. Hal itu merupakan upaya kerajaan Aceh untuk mengulur-ngulur waktu sambil mempersiapkan kerjasama dengan Amerika dan Italia dalam menghadapi Belanda. Setelah utusan Sultan pulang dari Turki di bawah pimpinan Perdana Menteri Kerajaan Aceh merangkap Mangkubumi Habib Abdul Rahman Al-Zahir, persaingan politik pun terjadi. Panglima Tibang bermaksud menancapkan pengaruhnya kepada Sultan untuk mengalahkan Habib. Untuk itu, ia menuju Singapura. Dalam perjalanan pulang, ia menghubungi utusan Amerika dan Italia guna memperoleh bantuan untuk menghadapi peperangan melawan Belanda. Armada Amerika yang berada di Hong Kong di bawah pimpinan Laksamana Jeskis pun setuju untuk membantu Aceh berperang dengan Belanda. Namun, informasi itu akhirnya diketahui oleh pihak Belanda. Memahami akibat yang lebih jauh, andai kata perjanjian antara Aceh dengan Amerika dan Italia terwujud, maka Belanda pun mendahulunya. Gubernur Jenderal Hindia Belanda James London pada pertengahan Februari 1873 Masehi pun mengirimkan armadanya ke Aceh. Apalagi setelah Belanda mendapat informasi bahawa armada Amerika di bawah pimpinan Laksamana Jeskis pun akan berangkat dari Hong Kong menuju Aceh pada Maret 1873 Masehi. Menghadapi situasi seperti itu, para diplomat Aceh di Pulau Penang, Malaysia pun membentuk Dewan 8 yang terdiri dari 4 orang bangsawan Aceh, 2 orang Arab dan 2 orang Keling kelahiran Pulau Pinang. Dewan 8 tersebut bertindak mewakili kepentingan Aceh di luar negeri. Di antaranya menjalin diplomasi dengan negara-negara asing.
mencari perbekalan perang dan mengangkutnya ke Aceh dengan menembus blokade Angkatan Laut Belanda yang sudah menguasai Selat Malaka. Akhirnya, pada Rabu 26 Maret 1870 dikatakan juga dengan 26 Muharram 1290 Hijriah, dari geladak kapal perang Citadel Van Andersen yang berlabuh antara Pulau Sabang dan daratan Aceh, Belanda menyatakan maklumat perangnya dengan Aceh karena Aceh menolak mengakui kedaulatan Belanda. Maklumat perang itu diumumkan oleh Komisaris Pemerintah merangkap Wakil Presiden Dewan Hindia Belanda SN News Wen Hussein. Tindak lanjut dari maklumat perang tersebut, pada Senin 6 April 1873 Masehi, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kohler dan kekuatan 6 kapal perang, 2 kapal angkutan laut, 5 berkas, 8 kapal poranda, 1 kapal komando dan 5 kapal layar melakukan pendaratan di pantai Cermen yang disambut dengan perlawanan rakyat Aceh. Maka perang pun berkecam. Tak tanggung-tanggung, dalam agresi pertama itu Belanda mengerahkan 168 perwira, 3.168 pasukan, 21 perwira berkuda, 149 pasukan berkuda, 1.000 orang pekerja paksa, 50 orang mandor, 220 orang wanita, 300 orang pelayan. Perang dengan Belanda pun terus berlanjut. Namun, di tengah usaha Aceh melawan agresi Belanda tersebut, pada tahun 1879 Masehi, Panglima Tibang yang dipercayakan Sultan Aceh untuk menggalang diplomasi di luar negeri berbalik arah. Ia meninggalkan rekan perjuangannya, bergabung dengan Belanda untuk kemudian menyerang Aceh. Kepercayaan yang diberikan Raja Aceh kepadanya pun dibalas dengan pengkhianatan. Tak pelak, nama Panglima Tibang sampai kini tertoreh di sanubari rakyat Aceh sebagai pengkhianat yang tak terampuni. Pelabelan nama Panglima Tibang sebagai pengkhianat nomor wahid pun terus berlanjut sampai kini. Dalam sejarah konflik Aceh, tak terkecuali di tubuh gerakan Aceh Merdeka atau disebut dengan GAM, nama Panglima Tibang selalu diberikan kepada orang-orang berkhianat atau menyerah kepada pemerintah. Tak lain kata pun disebut dengan kata cuak. Sebuah label yang bernilai kebenciannya melebihi cap cuak, sipik yang menjadi informan terhadap tentara Indonesia. Kisah pengkhianatan Panglima Tibang itu kini menjadi catatan kelam sejarah Aceh. Demikianlah cuplikan kita kali ini. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua orang di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.